Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Nasruha, NIM 18021040216 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Di video kali ini, saya akan membagikan pengalaman saya selama melakukan kegiatan kuliah kerja di Desa Sukoreno, Kecamatan Unggulsari, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kuliah kerja yang saya lakukan bertempat di Desa Sukoreno, Kecamatan Unggulsari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, dengan sasaran program adalah remaja berusia 12-18 tahun atau siswa SMP atau SMA. Program kerja yang saya lakukan adalah memberikan pelatihan menulis karya fiksi untuk pemula dan bagaimana cara menghasilkan uang dari menulis kepada siswa SMP atau SMA. Tujuan program kerja saya adalah memberikan pengetahuan serta melakukan pendampingan kepada siswa SMP atau SMA terkait bagaimana menulis atau menciptakan karya fiksi yang berkualitas serta bagaimana cara mempublikasikannya sehingga dapat menghasilkan uang. Karya fiksi adalah karya sastra berisi peristiwa atau cerita rekaan yang bukan berdasarkan dari kenyataan atau kisah nyata, melainkan dari hasil imajinasi penulis atau pengarang. Karya fiksi dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu novel, novelat atau novela, roman, cerpen, dan cerbung. Teknik menulis karya fiksi untuk pemula. Yang pertama yaitu menentukan ide, tema, dan genre cerita. Langkah pertama sebelum menyusun atau menulis sebuah karya fiksi adalah menentukan ide, tema, dan genre cerita. Ide cerita adalah gambaran umum mengenai cerita yang akan ditulis, sedangkan tema lebih spesifik dari ide cerita. Ide cerita tidak harus bersifat original karena rata-rata semua ide sudah pernah digunakan. Ide cerita yang sering digunakan dalam sebuah karya fiksi adalah percintaan, pernikahan, persahabatan, kriminalitas, dan sebagainya. Sedangkan tema adalah lebih spesifik daripada ide cerita. Misalnya, ide cerita yang digunakan adalah percintaan, maka tema yang bisa diambil adalah cinta beda agama, cinta beda kasta, cinta beda dunia, dan sebagainya. Langkah yang kedua yaitu menentukan judul yang menarik. Sebelum membaca sebuah karya fiksi, pembaca pastinya akan melihat terlebih dahulu judul dari cerita tersebut, selain melihat apakah cover tersebut menarik atau tidak. Judul cerita adalah gerbang untuk pembaca akan membaca cerita tersebut atau tidak. Pastikan judul yang kalian gunakan adalah judul yang menarik. Biasanya penulis memiliki ciri khas masing-masing dalam menentukan judul ceritanya. Misalnya, ada penulis yang menggunakan judul panjang sampai satu kalimat, atau ada juga penulis yang hanya menggunakan satu kata untuk judul ceritanya. Misalnya Terelie yang hanya menggunakan satu kata untuk beberapa judul novelnya, seperti rindu, pulang, pergi, dan sebagainya. Setelah menentukan judul, langkah selanjutnya adalah menciptakan tokoh dan karakter yang kuat. Dalam pembuatan karya fiksi, tokoh adalah kunci dari sebuah cerita. Oleh karena itu, pastikan menciptakan tokoh dan karakter yang benar-benar kuat. Apa yang dimaksud dengan kuat? Tokoh dan karakter itu terasa nyata atau benar-benar ada di sekeliling kita atau seperti orang-orang di sekeliling kita. Tips untuk membuat atau menciptakan tokoh dan karakter yang kuat adalah dengan melihat orang-orang di sekeliling kita, kemudian jadikan kepribadian atau karakter mereka sebagai karakter atau kepribadian tokoh dalam cerita kalian. Pastikan juga bahwa tokoh kalian seperti manusia pada umumnya, mempunyai emosi seperti sedih, marah, bahagia, lalu mempunyai keinginan atau ambisi.
Langkah selanjutnya yaitu menentukan alur. Alur merupakan tubuh dari cerita tersebut, maka pastikan alur yang kalian gunakan tidak berbelit-belit dan membuat pembaca bosan. Pastikan juga untuk menentukan alur apa yang akan kalian pilih. Alur atau plot dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu alur maju, yang kedua alur mundur, dan yang ketiga yaitu alur campuran. Alur maju adalah alur yang menampilkan peristiwa dari awal hingga akhir secara berurutan atau kronologis. Yang kedua yaitu alur mundur, yaitu alur yang biasanya diawali dengan kejadian masa kini kemudian menuju masa lampau. Yang ketiga yaitu alur campuran. Alur ini biasanya dimulai dengan klimaks kemudian disambung dengan kejadian masa lampau. Langkah berikutnya adalah memilih sudut pandang. Sudut pandang atau point of view merupakan unsur penting dalam sebuah cerita. Sudut pandang merupakan teknik yang dipilih oleh penulis untuk mengemukakan idenya dalam bentuk cerita. Sudut pandang dibedakan menjadi 3, yaitu sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang yang paling sering digunakan dalam sebuah karya fiksi adalah sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga, sedangkan sudut pandang orang kedua biasanya digunakan dalam sebuah karya non-fiksi. Ketiga sudut pandang tersebut memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Oleh karena itu, pilihlah sudut pandang yang paling kalian kuasai. Langkah selanjutnya yaitu menentukan atau menyuguhkan pembuka cerita yang memikat. Tidak dapat dimungkiri, kalimat pembuka adalah penentu apakah pembaca akan lanjut membaca cerita tersebut atau tidak. Maka dari itu, suguhkan pembuka cerita yang memikat atau yang menarik. Jangan sekali-kali menyuguhkan pembuka cerita yang mendeskripsikan cuaca atau tokoh. Karena itu sudah mainstream. Agar pembuka ceritamu menarik, suguhkan konflik atau kejadian yang penuh teka-teki agar memikat pembaca. Langkah terakhir dan yang paling penting adalah menulis sesuai POEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Semua orang bisa menulis, tetapi tidak semua orang bisa menulis sesuai POEBI dan KBBI. Oleh karena itu, pastikan kalian memahami kaidah penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar sebelum menulis karya fiksi. Nah, kesalahan penulisan yang paling sering dilakukan oleh penulis pemula adalah penggunaan di sebagai kata depan dan awalan atau imbuhan, dialog teks, dan kata tidak baku. Maka dari itu, sebelum menulis karya fiksi, pastikan terlebih dahulu kalian memahami perbedaan penggunaan di sebagai kata depan dan di sebagai imbuhan atau awalan. Juga memahami penggunaan dialog teks serta kata baku. Karya fiksi yang kalian tulis itu bisa dipublikasikan ke beberapa platform menulis seperti Wattpad, Dreamy atau Inovel, Cabaca, Storyal, KBM Apps, Novelme, atau dalam perlombaan. Nah, hampir semua platform yang saya sebutkan ini adalah platform yang memberikan penghasilan kepada penulisnya. Tentu saja dengan peraturan yang sangat ketat atau dengan seleksi yang sangat ketat. Oleh karena itu, pastikan karya fiksi atau cerita yang kalian tulis benar-benar berkualitas agar bisa diterbitkan dan bisa mendapatkan uang dari cerita tersebut.